ada sebuah nasihat yang sangat indah sekali, singkat akan tetapi berat untuk diamalkan. Tetapi insya Allah jika kita mampu untuk mengamalkan nasihat ini, insya Allah kita akan menjadi hamba yang mulia, yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam kitab Hilyatul Aulia pada juz yang pertama pada halaman yang ke-85 ada sebuah makalah asyadul a'mali utai luweh banget piro-piro ngamal iku salah satu ono telu. Bahwa amal kebaikan yang berat itu ada 3. Pertama adalah i'dha'ul haqqi aweh perkara kang hak min nafsika saking awak diwini siro, yaitu menilai diri sendiri, menimbang, memberikan nasihat kepada diri sendiri secara objektif. Introspeksi, menasihati diri sendiri itu adalah sesuatu yang berat, karena paling mudah itu adalah menimbang atau menilai keburukan-keburukan orang lain sehingga lupa menilai keburukan ataupun menimbang amal perbuatan diri sendiri. Yang kedua adalah wa dzikrullahi lan eling maring Allah Ta'ala, selalu berzikir kepada Allah, lisannya selalu dibasahi dengan zikir, menyebut kalimat tauhid, bertasbih, bertahmid, membaca istighfar, membaca sholawat, kemudian membicarakan tentang kebaikan-kebaikan orang lain, ya. Wa dzikrullahi ala kulli halin, zikir marang Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah, dalam keadaan apapun tidak pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, sebuah amalan yang begitu berat. Sepertinya enteng, simple, tetapi ini sulit dan tidak semua orang mampu untuk mengamalkan ini, untuk melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah wa muwasatul ahi, ngringanake dulur utawa nulung aweh pertolongan marang dulur fil mali ing dalam masalah bondo. Lah iki sing paling abot meneh, lebih berat lagi ini, yaitu memberikan pertolongan kepada saudara kita dalam urusan materi, dalam urusan harta. Kalau kita memiliki kelebihan harta, kelonggaran rezeki, kemudian saudara kita memerlukan bantuan, saudara kita kesulitan, ya, itu kemudian kita membantunya, itu merupakan salah satu dari 3 amalan yang berat. Tentu saja sesuatu yang berat itu pasti derajatnya tinggi, pahalanya besar, dan tentu saja itu adalah orang-orang pilihan yang mampu untuk melakukan itu. Sekarang sebaliknya, bahkan dikampanyekan ada istilah mindset pemikiran, mengatakan ojo seneng nulung dulur. Soalnya jangan suka menolong saudara kita, karena saudara kita belum tentu nanti dia akan niteni, istilahnya akan membalas budi baik kita. Ya. Ini kan sebuah mindset yang salah. Tetapi ini sudah menjadi tradisi di zaman akhir ini. Jadi yang penting kita kenyang, kita punya kelonggaran rezeki, tidak peduli terhadap kesulitan-kesulitan ataupun kekurangan-kekurangan yang dialami oleh saudara kita. Saudara dalam hal ini bisa saudara yang nasab, saudara-saudara yang memang family, ya, memiliki hubungan keluarga, atau bisa saudara dalam arti sesama kaum muslimin. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita mampu untuk melakukan ataupun mengamalkan amalan-amalan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa di saat kita menolong sesama, menolong orang lain, sungguhnya harta yang kita gunakan untuk menolong itu, yang kita berikan itu tidaklah berkurang, akan tetapi
itu merupakan investasi kita, terutama adalah investasi akhirat. Ya, bahkan tidak harus menunggu akhirat, di dunia pun Allah akan ganti itu dengan berlipat. Cuman caranya yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah sadari. Maka semoga kita senantiasa peduli terhadap kesulitan-kesulitan saudara kita. Jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang pelit, yang medit, ya. Masalah mereka yang dibantu itu tahu diri atau tidak itu bukan urusan kita. Karena sesungguhnya untuk jadi orang sing lomo, orang yang peduli terhadap sesama itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan merupakan perilaku orang-orang soleh terdahulu. Kemudian wa zikrullahi ala kulli hal. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Susah kita ingat Allah. Bahagia kita ingat Allah, punya uang kita ingat Allah, tidak punya uang pun kita selalu menyebut nama Allah. Bukan tidak harus menunggu kita punya uang banyak baru kita mengucapkan alhamdulillah. Untuk bersyukur tidak harus kita mendapatkan nikmat yang berupa materi. Ya, kemudian tadi di antara tiga adalah ya'ta'ul haqqi min nafsika, yaitu senantiasa mengukur, menimbang, menilai diri sendiri secara objektif. Kalau diri kita ini tidak hanya mengingat kebaikan-kebaikan kita, tetapi juga harus introspeksi diri, mengingat juga keburukan-keburukan yang selama ini kita simpan, yang tidak ada satupun orang yang tahu. Karena sesungguhnya di saat orang masih memuliakan kita, masih menghormati kita, orang di luaran sana masih menganggap kita ini orang baik, itu karena Allah masih menutupi keburukan dan aib kita. Maka sekarang ini orang bangga dengan membuka aib orang lain, bangga dengan menyebarkan kekurangan dan aib orang lain, bahkan memfitnah orang lain, sesuatu yang belum tentu itu adalah kenyataan, sudah diviralkan, sudah diumbar, ya, membunuh karakter orang lain. Ya, padahal kalau Allah mau, banyak sekali kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita yang selama ini tidak diketahui oleh makhluk karena saking pinternya kita berusaha untuk menyimpannya. Ya kan, tentu saja yang akan kita nampakkan kepada orang lain, kita tunjukkan kepada orang lain adalah hal-hal yang sifatnya baik, yang akan memunculkan pujian, pengalembono. Tetapi hal-hal yang sifatnya keburukan kita, aib kita, tentu saja kita akan mati-matian menyimpannya dan merahasiakan itu. Tetapi lupa Allah Maha tahu. Allah mengetahui apa yang selama ini kita sembunyikan. Dan jika Allah berkehendak, Allah bisa buka itu semua. Tentu saja kita bukan hanya malu, bahkan mungkin kita tidak mampu untuk menegakkan kepala kita dan menghadap sesama makhluk. Karena saking busuknya kita. Ya, semoga nasihat singkat ini terdapat dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, pada juz yang pertama pada halaman ke-85. Ini menjadi nasihat bagi khususnya saya pribadi Al-Fakir, umumnya kepada saudara-saudara saya yang diberikan hidayah, dibukakan hatinya untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, untuk berusaha mengamalkan nasihat-nasihat dari para ulama, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.